serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau pasti buat jalan, kau buka pintu, kau buka jalan. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang angkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam kasih Tuhan Yesus, sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Tuhan Yesus hidup, 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 Tuhan Yesus hidup. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Saudara kasih makasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali berkesempatan untuk menikmati kembali firman Tuhan yang sama-sama akan kita pelajari, akan sama-sama kita renungkan. Sebelum kita mulai pemberitaan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari saudara kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali pada pagi hari ini bersyukur hanya karena kasih anugerah Tuhan, kami pada pagi hari ini boleh berkesempatan untuk kembali menikmati firman Tuhan. Kami boleh kembali lagi belajar firman Tuhan. Bela Tuhan, pimpin kami sama kami beribadah online pada saat pagi hari ini. Kiranya urapan Tuhan, kuasa Tuhan yang sungguh tidak terbatas menyertai kami segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup yang beribadah online saat ini. Pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, pada pagi hari ini ya, tema yang sudah disusun oleh Bapak Gembala adalah Tuhan Yesus pembela umatnya, ya, terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-34, ya. Sebelumnya saya mengucapkan dulu turut berduka cita
ya, turut berempati, juga turut sepenanggungan untuk keluarga Bapak Leo Adam Booster, di mana mamihnya, ya ibunda tercintanya, Mami Rita sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Kiranya penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang akan terus memampukan keluarga besar Leo, ya, beserta dengan istrinya Maria dan anaknya Zack, ya, diberikan kekuatan, penghiburan di dalam terus menjalani kehidupan ini meskipun ditinggalkan oleh ibunda tercinta, ya. Sudah kasih Tuhan, tema pagi hari ini tentang Tuhan Yesus pembela umatnya. Kita akan baca terlebih dahulu ayat temanya, yaitu Roma pasal 8 ayat 34. Tapi kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat 33, dari ayat 33 sampai 34. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus pembela umatnya. Sudah dalam kasih Tuhan, dari tema pada pagi hari ini, ya, kita dapat mengetahui bahwa ada peranan yang besar, ya, dari Allah kita, dari Tuhan kita, dari Tuhan Yesus Kristus, ya, bahwa Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kita, Allah kita yang hidup, yang maha kuasa itu, ya, Dia berperan sebagai pembela bagi kita, ya. Kalau kita mendengar kata pembela, ya, seringkali pembela ini ada dalam istilah pengadilan, dalam istilah hukum, ya. Ya, kalau pembela dalam bidang hukum itu seperti, ya, dikatakan pengacara atau advokat. Dia yang membela setiap permasalahan di mana kliennya, ya, berhubungan, ya. Nah, dalam pagi hari ini Tuhan Yesus berperan. Tuhan Yesus berperan menjadi pembela, ya, bagi umat. Bagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan Yesus juga berperan sebagai pembela kita, ya. Peranan Tuhan Yesus ini juga, ya, tercatat dalam Alkitab yang kita baca setiap hari, ya. Kalau kita lihat peran Tuhan Yesus di situ, ya, dalam kitab Ibrani, sudah dalam kasih Tuhan, ya, Tuhan Allah kita berperan sebagai pembela kita, sebagai imam besar kita, ya. Ya. Ayat 34 ini Tuhan Yesus, ya, sebagai pembela bagi kita. Kata pembela ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu intercession, ya, intercession, ya. Itu dapat diartikan sebagai perantaraan, pengantara, ya. Pembela itu sebagai pengantara, ya. Dan kalau kita sebagai umat percaya, pembela itu adalah Tuhan Yesus sebagai imam besar kita, ya, tercatat dalam kitab Ibrani, ya, Ibrani 8 ayat 1, dia menjadi imam besar bagi kita, duduk di sebelah kanan Allah, ya. Ibrani pasal 9 ayat 24 dikatakan dia menjadi pembela kita guna kepentingan kita, ya. Dan peranan ini tidak ada yang dapat menggantikan, saudara, ya. Peranan Tuhan Yesus sebagai imam besar bagi kita tidak ada yang dapat menggantikan, ya. Kalau dalam istilah dunia ada kata tidak ada akar rotan pun jadi. Tapi kalau dalam masalah kekristenan, ya, kita memiliki imam besar yang tidak dapat tergantikan. Itu peranan Tuhan Yesus sebagai pembela kita, pengantara kita dengan Bapa kita sorgawi, sorga sana. Dan pembela kita senantiasa ada, ya, di sorga sana, menjadi pembela bagi kita, pengantara bagi kita. Nah, saudara kasih dan kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar, ya, kita akan merenungkan mengapa Tuhan Yesus mau menjadi pembela bagi kita, mengapa Tuhan Yesus mau menjadi pembela bagi manusia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa sih alasannya Tuhan Yesus mau menjadi pembela?
Ya, kita akan perhatikan Roma pasal 8 ini ayat 31 sampai 39 ya. Saudara perhatikan ya, di rumah saudara baca satu perikop ini ya, Roma pasal 8 ini ayat 31 sampai 39 ya. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini kalau kita perhatikan dapat disimpulkan ya. Ada satu alasan mengapa Tuhan mau menjadi pembela kita ya. Bisa disimpulkan alasannya itu apa ya. Alasannya adalah karena kasih. Kata kasih ini tercatat dalam perikop ini beberapa kali ya. Ada kasih Allah ya, karena ada dikatakan Dia yang telah mengasihi kita ya. Jadi perikop ini mencatat tentang kasih Allah. Alasan Allah mau menjadi pembela kita manusia adalah karena kasih ya. Karena kasih Allah kepada manusia, Dia mau menjadi pembela kita. Dia mau menjadi pengantara kita ya. Apa bukti kasih Allah ya, yang tercatat dalam Roma pasal 8 ini? Apa bukti kasih Allah? Kita perhatikan Roma pasal 8 ini ayat yang ke-31 ya. Roma pasal 31 kita perhatikan, saudara baca di rumah ya, ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukti kasih Allah yang pertama adalah Allah mau menjadi pihak manusia ya. Allah mau berpihak kepada manusia ya, meskipun manusia yang berdosa, tapi Allah mau memihak manusia. Itu adalah bukti kasih Allah ya. Tidak sembarangan seseorang mau memihak ya. Orang mau memihak karena mungkin dibayar, karena memiliki kepentingan ya. Tapi kalau Allah mau memihak manusia, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan, guna kepentingan manusia, Dia maunya pengantara kita ya. Bukti kasih Allah yang sungguh luar biasa ya. Yang kedua, kita perhatikan ayat yang ke-32 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bukti Allah kepada kita, Dia tidak menyayangkan anaknya menjadi korban ya, supaya kita bisa menjadi orang dibenarkan. Lalu Dia mau mengaruniakan segala sesuatu, dikatakan hal-hal yang baik dikaruniakan Allah kita kepada kita, guna kepentingan kita. Bukankah itu suatu bukti kasih Allah yang luar biasa ya? Dia tidak menyayangkan anaknya karena kasih Allah. Dia lalu mau mengaruniakan segala hal yang baik kepada manusia karena kasih Allah. Yang berikutnya ayat 33, kita lihat ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, kita lihat bukti kasih Allah. Allah tidak menggugat ya. Malahan Dia mau memilih kita dan membenarkan kita ya. Dia tidak menggugat kita untuk menyatakan kesalahan kita, tapi Dia yang mau memilih kita untuk mau membenarkan kita. Bukti kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Allah kita tidak mau menghukum, tapi malahan mau jadi pembela manusia, mau menjadi pembela kita ya. Apakah itu bukan bukti kasih Allah? Itu semua bukti kasih Allah kepada kita. Sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Dari semula Allah itu adalah kasih. Dia adalah kasih ya. Jadi Dia sangat mengasihi manusia. Lalu mengapa Allah ya mau mengasihi manusia ya? Tadi mengapa Tuhan mau menjadi pembela kita? Karena kasih Allah mengasihi manusia.
Mengapa sih Allah mau mengasihi manusia? Apa yang harus kita renungkan? Mengapa sih selama ini Allah tuh baik pada kita? Allah mau mengasihi manusia. Ya, kita banyak yang salah, kita banyak berkesalahan, kita banyak ceroboh, tapi tetap Allah mau mengasihi manusia, tetap mau menjadi pembela kita. Ya, kita baca dalam Roma pasal 8 ini ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi saudara ayat yang ke-29 di dalam Roma pasal 8 ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Mengapa Allah mau mengasihi manusia? Ya, karena Allah merindukan supaya manusia itu, kita semua itu bisa menjadi serupa dan segambar kembali dengan rupa dan gambar pencipta kita, yaitu rupa dan gambar Allah. Allah mau mengasihi manusia, ya, karena sejak dari awal penciptaan hanya manusia yang serupa dan segambar dengan Allah, dan Allah mau supaya rupa yang dulu hilang karena dosa menjadi kembali serupa dan segambar, sehingga Allah mengasihi manusia. Ya, gambar dan rupa yang segambar dengan Allah itu hilang karena dosa. Ya, maka Allah mencari manusia karena kasih. Ya, saudara, kalau kita renungkan begitu luar biasa kasih Allah kepada manusia, Dia mau mencari manusia. Ya, kalau kita renungkan, malaikat jatuh, Tuhan tidak mencari. Ya, malaikat diciptakan oleh Allah, dan ketika dia jatuh, penghulu malaikat Lucifer jatuh, dihukum, tidak dicari oleh Allah. Malaikat-malaikat yang jatuh, yang mengikut, ya, pimpinan pemberontak itu, malaikat pemberontak itu, tidak Allah cari, Allah biarkan, Allah hukum. Tapi manusia yang segambar dan serupa Allah cari. Ya. Beribu-ribu malaikat yang jatuh Allah biarkan, tapi manusia, satu saja manusia yang hilang, Allah mau cari. Ya, diumpamakan dengan domba, ya, satu domba yang hilang, Allah, ya, sang gembala agung mau mencari. Karena apa? Karena Allah mau mengasihi manusia yang segambar dan serupa. Ya, maka dari itu, ya, dalam Roma pasal 8 ayat 30, kita baca Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Roma pasal 8:30 menyatakan bahwa Tuhan Allah kita selalu memanggil kita semua. Dipanggil untuk apa? Dikatakan untuk dibenarkan, untuk dibenerin. Ya. Kalau kita merespon panggilan Allah, kita akan dibenerin. Hasilnya apa kalau kita dibenarkan, dibenerin oleh Allah? Ayat 30 dicatat, untuk dimuliakan oleh Allah kita. Betapa luar biasa kasih Allah kepada kita. Ya. Allah sang pembela kita. Ya. Puji nama Tuhan, begitu luar biasa kasih Allah. Maka dari itu jangan ragu, kita memiliki pembela Allah, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang kedua, umat Tuhan itu dibela dari apa? Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Kita dibela dari apa oleh Tuhan kita? Ya, kita lihat, perhatikan ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Seringkali kita menjawab, kalau Allah di pihak kita, tidak ada lawan kita. Ya, kalau kita renungkan, kalau ini Allah, kita ada di pihak Allah, ada satu lawan yang akan selalu ingin mengambil kita dari pihak Allah, yaitu iblis. Ya. Umat Tuhan dibela dari apa? Yang pertama, dibela dari iblis. Karena apa? Salah satu pekerjaan iblis yaitu mengintimidasi, memprovokasi umat manusia, umat yang di pihak Allah. Supaya apa?
supaya manusia ini bisa lepas dari cinta kasih Allah. Maka Tuhan membela manusia. Maka Tuhan menyertai manusia. Kita lihat dalam kisah Ayub. Ayub salah satu orang yang terkenal saleh, baik, ya, yang mengasihi Allah. Ya. Tapi ada satu intimidasi iblis. Ya. Iblis katakan kepada Tuhan, ya, Ayub tuh saleh karena engkau menjaga, memberikan harta kekayaan anak yang luar biasa. Tuhan katakan silahkan kau ambil, hanya sayangkan nyawanya. Ya, itu bagian Tuhan, jiwanya, nyawanya bagian Tuhan. Silakan kalau mau ambil hartanya, harta bendanya. Ya, iblis memprovokasi, mengintimidasi, dan Allah menjadi pembela Ayub. Demikian pula dengan kita. Ya, setiap hari intimidasi dari iblis akan ada, tapi Tuhan Yesus ada menjadi pembela kita. Ya, pembelaan Tuhan, ya, kita dapatkan ketika iblis mengintimidasi kita, memprovokasi hidup kita dengan berbagai-bagai bentuk. Ya, nah kalau ayat 35 kita perhatikan, Roma pasal 8 35, bentuknya seperti apa contohnya? Kita lihat ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ya. Bentuk-bentuk intimidasi dari iblis bisa berupa dikatakan penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, perselisihan. Itu intimidasi yang iblis berikan. Ya. Kalau saudara saat ini mengalami, ya, intimidasi, ingat, Tuhan bersiap sedia, ya, untuk menjadi pembela Anda, menjadi pembela kita semua, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Ya, kalau kita merasakan kesesakan, ya, aniaya, seolah-olah kita tidak berbuat hal yang jahat, kita tidak berbuat yang tidak benar, tapi kok kita malah disalahkan, tapi kita malah dituduh. Ingat, ada pembela, Tuhan Yesus Kristus. Ya, pembela ini dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya apa? Pembela ini artinya orang yang merawat, orang yang membela, ya, orang yang merawat, ya, pribadi yang merawat. Dan dalam terjemahan King James Version ini, ya, pembela ini intercessions ini artinya itu perantara, ya, pengantara. Ya, Tuhan Yesus sebagai pembela, Dia yang merawat umatnya. Merawat itu seperti apa? Merawat itu diartikan memelihara, menjaga, ya, mengurus. Ya, pembela ini orang pribadi yang merawat. Merawat dalam kamus artinya mengurus, memelihara, menjaga. Jadi kalau Tuhan Yesus sebagai pembela kita, Dia akan merawat kita, menjaga kita, mengurus kita. Jangan takut, jadikan Tuhan Yesus pembela kita. Ya, saya ingin memberikan kesaksian kepada saudara. Ya, sebelum rekaman khotbah ini, ya, direkam, ya, tercetus dalam hati saya, Tuhan, saya ingin, ya, jemaat yang terdampak PPKM ini, ya, setiap keluarga-keluarga, saya teringat keluarga A, keluarga B, keluarga C. Tuhan, saya ingin memberikan, ya, istilahnya kalau zaman sekarang bantuan sosial, PPKM atau apa. Tapi Tuhan, saya tidak memiliki dana, saya tidak memiliki daya. Ya, saya tercetus dalam hati berkata kepada Tuhan, saya ingin memberi tapi saya tidak bisa. Ya, ya, tapi Tuhan Yesus sebagai pembela bagi saudara. Ya. Siang, ya, sebelum saya merekam, ya, khotbah ini, ada satu telepon masuk ke rumah, ke handphone saya, telepon. Ya. Kok saya ingin memberikan bantuan, saya harus menyalurkan bantuan. Saya minta, ya, daftar keluarga-keluarga yang terdampak PPKM, terdampak COVID. Ya.
Tidak lama ketika saya mengucapkan hal yang saya inginkan kepada Tuhan, Tuhan langsung jawab. Bukti Allah itu ada menjadi pembela bagi kita semua, saudara. Bukti bahwa Allah itu mau merawat kita, menjaga kita, memelihara. Ya, jadi Allah, Tuhan Yesus jadi pembela itu memang benar adanya. Saudara jangan ragu, ya, memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Ya, karena Tuhan Yesus yang hidup bagi kita, Dia akan merawat, menjaga, ya, memelihara kita. Karena Tuhan kita menjadi imam besar yang senantiasa ada di sorga sana, selalu berdoa syafaat bagi saudara dan saya. Ya, hanya bagian kita apa? Ya, yang terakhir, ya, siapa yang menjadi umatnya ini? Ini bagian yang harus kita juga perhatikan, supaya Tuhan menjadi pembela kita. Siapa yang menjadi umatnya? Ya, kita akan baca dalam Roma pasal 8, ya, ayat yang 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka ini juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya. Siapa yang menjadi umatnya? Mereka yang mau dipanggil, yang mau dibenarkan. Karena apa? Karena percaya akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mereka yang mau dipilih dan dimuliakan. Ya. Siapa yang mau menjadi umatnya? Yang mau dipanggil. Ketika mendengar panggilan, dia mau merespon panggilannya. Untuk apa? Dibenarkan, lalu dipilih, dimuliakan. Ya, kita pelajari yang menjadi umatnya seperti apa. Kita dipanggil untuk apa? Roma pasal 2, ya, ayat yang keempat-B. Roma pasal 2 ayat yang keempat-B, saya bacakan bagi saudara. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah telah menuntut engkau kepada pertobatan? Yang pertama, Allah memanggil kita untuk apa? Kita dipanggil untuk bertobat. Maksud kemurahan Allah memanggil untuk apa? Supaya kita ada dalam pertobatan. Ya. Kita dipanggil untuk bertobat. Setiap saat kita perlu bertobat, berbalik dari hal yang salah. Ya. Yang mau menjadi umatnya yang pertama, yang mau sungguh-sungguh bertobat. Ya. Yang kedua, Roma pasal 3 ayat yang ke-26. Roma pasal 3 ayat yang ke-26 dikatakan, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan mau umat pilihannya adalah orang yang mau bertobat, lalu mau percaya kepada pengorbanan Tuhan di kayu salib, supaya apa? Memiliki pembenaran, menjadi orang yang dibenarkan. Ya, setelah dibenarkan, lalu apa selanjutnya? Umat pilihan Allah harus mengerjakan apa? Roma pasal 6 ayat yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Umatnya siapa? Umatnya Tuhan setelah bertobat, percaya untuk dibenarkan. Yang ketiga, orang yang membawa hidupnya untuk kebenaran, untuk Kristus, bukan untuk dosa lagi. Umat pilihan Tuhan bertobat, percaya akan pengorbanan Tuhan, memberikan hidupnya, membawa hidupnya untuk kebenaran, yaitu untuk Kristus, untuk hidup bukan untuk dosa lagi, tapi untuk Kristus. Lalu yang terakhir, umat pilihan Tuhan seperti apa? Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Bunyi seperti demikian. Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Orang yang mau menjadi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan adalah orang yang mau hidupnya selalu dipimpin oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang akan mengajarkan, dikatakan mengajarkan, menuntun, menginsafkan kita. Dan Roh Kudus itulah yang mau menuntun kita. Dan kita mau dituntun
oleh Roh Kudus, hidup dipimpin oleh Roh Allah. Maka dari itu, kita mau menjadi umat pilihan Tuhan. Kita mau hidup dalam pertobatan. Setiap saat hidup bertobat, setiap saat tetap teguh, percaya mengandalkan Tuhan, percaya akan korban Tuhan Yesus Kristus, membawa hidup kita untuk hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dikatakan akan membawa kita kepada pengudusan. Yang berikutnya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup dipimpin oleh yang lain. Ya, oleh karena itu, kesimpulan saat ini, Tuhan Yesus sebagai pembela kita. Ya, apa yang akan kita renungkan ketika kita ingat Tuhan Yesus sebagai pembela kita? Pertama, kita ingat kasih Allah, bukti kasih Allah luar biasa di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita jadikan diri kita umat pilihan Tuhan yang mau bertobat, mau selalu mengenalkan Tuhan, hidup dalam percaya kepada Tuhan, mau membawa hidup kita untuk Kristus, mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, kita baca dalam Ibrani pasal 4 Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. 1, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sebentar kita akan sama-sama berdoa Bapa kami, dan menerima doa berkat. Mari kita akan berdoa sama-sama. Mari saudara, dalam kasih Tuhan kita akan tundukkan kepala kita akan satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini kami kembali bersyukur dan berterima kasih karena kasih anugerah Tuhan kami boleh berkesempatan untuk menikmati benih firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini firman Tuhan yang menjadi rema dalam hidup kami, menjadi perkataan Tuhan yang menguatkan kami, menghibur kami segenap sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Bila kami mau menjadi umat pilihan Tuhan, sehingga Tuhan mau menjadi pembela kami, pribadi yang menjaga kami, merawat kami, mengurus kami, memelihara kami memiliki pribadi pembela yang tidak dapat tergantikan oleh hal apapun juga, tidak tergantikan oleh pribadi siapapun juga, karena Engkau menjadi pembela kami yang sungguh sangat sempurna. Engkau menjadi pengentara kami dengan Bapa kami di sorga sana. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk pembelaan-Mu kepada kami sidang jemaat GBT Yesus Hidup. Kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami serahkan sidang jemaat-Mu kepada Engkau, biar Tuhan Yesus yang menjaga, memelihara, melindungi, memperlengkapi segenap kehidupan sidang jemaat-Mu, memperlengkapi Bapak Ibu Gembala kami. Oh Tuhan, memelihara Bapak Ibu Gembala kami, juga Tuhan menjaga Bapak Ibu Gembala kami dengan kesehatan kekuatan yang baik. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di sidang jemaat GBT Hidup, supaya Tuhan menjaga, memelihara setiap keluarga yang ada, keluarga Opah Bengwat, keluarga Santi, keluarga Wawan, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Suhendar, juga untuk keluarga Bapak Rudi Lesmana, untuk keluarga Deborah Luciana, untuk keluarga Heno, untuk keluarga dari Leo Adam Buster, untuk keluarga Cornelius Paulus. Tuhan berkati para suami ini dan dengan istri dan anak-anak mereka ya Bapa Surgawi, selalu ada dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan Yesus yang hidup, hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus hadir untuk memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Anak-anak mereka dijaga oleh Engkau, anak-anak mereka Tuhan Yesus, anak-anak jemaat-Mu ini ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka saat ini menghadapi pembelajaran jarak jauh. Tuhan juga yang menolong supaya mereka boleh belajar dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dan mereka boleh belajar, oh Tuhan,
hasil belajar mereka boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gunarta sebagai pemilik rumah makan Alam Desa, di mana kami boleh beribadah di tempat sana. Tuhan berkati Bapak Gunarta ini Tuhan, istri, anak-anak, cucu-cucu dan mantunya selalu ada di dalam pemeliharaan cinta kasih Tuhan, bersama dengan seluruh karyawan yang ada. Tuhan juga menyertai, melindungi, menolong mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, tolong supaya pandemi COVID ini yang sedang naik ini bisa turun kembali Tuhan. Kasus-kasus COVID bisa turun kembali. Tuhan, tolong dengan setiap penyediaan vaksin, penyediaan obat-obatan untuk mereka yang terpapar. Tuhan, tolong dengan setiap tenaga kesehatan, Engkau lindungi, Engkau jaga, supaya tetap diberikan kekuatan, kemampuan di dalam mengurus setiap orang-orang yang terpapar oleh COVID ini. Rumah sakit boleh, oh Tuhan, bekerja dengan baik setiap manajemennya Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Bahkan negara bangsa Indonesia ini tetap terjaga di dalam sektor ekonomi, sektor keamanan yang lain sebagainya. Tuhan, berikan kepada pimpinan kami, pimpinan pemerintahan kami Tuhan, dari baik ketua MPR, DPR, Bapak Presiden, sampai ke tingkat RT RW daerah, kepala daerah, gubernur dan yang wali kota, bupati dan sebagainya. Tuhan, satukan pemahaman mereka. Tuhan, satukan, oh Tuhan, di dalam satu kesatuan yang baik, kerjasama yang baik di dalam menghadapi ini semua, supaya dapat terlewati Tuhan pandemi ini dengan, oh Tuhan, cepat, dan juga dapat berhasil di dalam setiap keputusan yang diambil. Terima kasih Bapak, juga Tuhan memberikan ketentraman untuk seluruh masyarakat negara Indonesia ini, ketentraman, kedamaian, ketenangan, supaya boleh dalam menghadapi pandemi ini dapat Tuhan dilewati dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami juga mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Mari saudara, kasih Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Saudara kasih Tuhan, saudara tadahkan tangan saudara dan terima doa berkat pada saat pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa Surgawi, dan diamlah pada tempat kediamanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dan pimpinan damai sejahtera Roh Kudus, yang memimpin kita sekalian untuk masuk dalam kemuliaan jemaat anak sulung, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di tempat Tuhan Yesus berada. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan naikkan pujian Bapa. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua.
Amin. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau buat jalan, kau buka pintu, kau pasti buat jalan, kau buka pintu, kau buka jalan.